jaga kebersihan. Hari gini buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Coret kan waktu itu Pak, kalau mural apa? Kan ada acara coret gitu. Kalau mural yang mengandung pesan positif, misalkan anti narkoba gitu-gitu. Bagus aja sih. Temang tetap buat diperbolehkan Pak, akan tetap. Saya sih diperbolehkan. Ada beberapa tertentu diperbolehkan kok di JSS gitu. Lalu tergantung posisinya di mana gitu. Prosedurnya itu posisinya itu gimana? Wali kota misalnya. Wali kota. Pak, tentang jalan akses ke Plaza Semadi yang dekat veteran itu kan katanya mau ditutup lagi Pak. Nanti mesti kita bikin jalan alternatif dulu di belakang yang habis crown itu loh. Itu masuk dari belakang. Jadi, itu lagi dikerjain, ada kewajiban pihak ketiga yang kerjain. Oh, jadi solusinya lewat belakang ya, Pak. Ya. Lagi Pak, tentang 3 lembaga itu yang kata Bapak selanjutnya dibubarkan, BPN, kemudian KPAI, dan itu enggak, aku udah KPAI, ya kemarin ada komisi-komisi sebetulnya setelah kajian tuh udah nggak perlu ada. Dulu ada habis reformasi kan, karena ada institusi tidak dipercaya, maka dibuatlah komisi-komisi. Jadi setelah kita kaji dari komisi 2, banyak sekali komisi-komisi itu tidak perlu ada sebetulnya. apa Pak misalnya? Misalnya komisi hukum nasional aja orangnya juga ngomong apa, misalnya fungsi nggak ada. Jadi ada juga komisi-komisi yang didirikan atas SK Presiden, ternyata mesti nggak apa, cuma nampung-nampung orang gitu kan. Nah BPN juga begitu, kalau kita bicara kalau sekarang semua urusan di BPN, kenapa tidak dibalik lagi seperti zaman dulu di bawah Kemendagri? Sehingga nanti tiap-tiap daerah itu dinas pertanahan, karena yang tidak diserahkan kepada Pemda kan tidak termasuk pertanahan. Jadi fungsinya digabung dengan yang lain? Iya, di Kemendagri gitu. Cuma tergantung DPR kan. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta tiba di tempat acara. Pagi semua. Yang terhormat Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati pimpinan rombongan Sekolah SMP Bakti Mulia 400, yang kami hormati pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta hadirin undangan yang berbahagia. Selamat pagi dan selamat datang di Balai Pertemuan Blok G Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam acara kunjungan siswa-siswi SMP Bakti Mulia 400 ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan acara diawali dengan sambutan Kepala Sekolah SMP Bakti Mulia 400 kepada Bapak Hadi Suwarno MPD. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sangat kami hormati Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama beserta jajarannya. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Siti Nurbiah, Ketua Yayasan Bakti Mulia 400, beserta rombongan tim guru dari SMP Bakti Mulia 400. Yang saya hormati Ibu Syafira Dini, Ketua FKOM atau Ketua Komite SMP Bakti Mulia 400 beserta jajarannya, serta anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi. Puji syukur hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan yang sehat dan dalam tempat yang luar biasa istimewa. Tepuk tangan dulu dong. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang saya hormati, pagi hari ini kita akan mendapatkan satu pembelajaran yang memang kita ingin ciptakan dengan nuansa yang sangat berbeda. Kita sering melaksanakan satu kegiatan pembelajaran yang berada di luar sekolah, namun di pagi hari ini sungguh luar biasa karena berkat perkenan dari Bapak Wakil Gubernur,
kita bisa diterima dalam forum yang sangat luar biasa ini. Oleh karena itu, perkenankan kami menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada Pak Wakil Gubernur atas waktu dan izinnya sehingga kami bisa diterima. Kemudian juga kepada seluruh jajaran orang tua yang juga memfasilitasi dalam keseharian dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan juga anak-anak sekalian, mari kita laksanakan kegiatan pembelajaran di tempat ini yang kita lakukan dalam rangka untuk memperkenalkan satu profesi yang sangat penting yang di kemudian hari kalian mudah-mudahan menjadi terinspirasi, menjadi anak muda yang pandai, yang bisa meneruskan cita-cita bangsa ke depan. Anak sekalian, kita sudah maklum bahwa di dalam pembelajaran yang senantiasa kita lakukan, senantiasa banyak sekali karakter yang ingin kita miliki. Oleh karena itu, di forum hari ini kita nanti akan tidak hanya mendengar, tetapi juga akan mendiskusikan banyak hal dengan Pak Wakil Gubernur. Oleh karena itu, mohon perkenan Pak Wakil, sekiranya anak-anak kami di dalam diskusinya nanti ada perkataan yang kurang berkenan, mohon untuk dimaklumi dan dimaafkan. Saya rasa demikian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mohon berkenan kepada Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan sambutan dan dilanjutkan dengan dialog tanya jawab. Kepada Bapak Basuki Cahayapurnama, kami persilakan. Yang saya mengerti, jadi lupa namanya Pak Hadi. Jadi yayasan dari komite anak-anak semua, selamat pagi, selamat datang di Balai Kota. Saya senang ini gedung, saya perkenalkan gedung Blok G yang baru dari zaman Pak Presiden. Ini ada 23 lantai. Tapi kami tidak berkantor di sini. Kami berkantornya di gedung yang tua, yang lama, Gubernur. Nah, terus antara gedung tua sama yang baru ini dibuat jembatan. Nah, ruangan kerja saya itu di atas jembatan ini sebetulnya. Dua ini, sebelah kanan ini gedungnya kantor Wakil Presiden. Sebelah kiri kantor Lembaga Pertahanan Nasional, Lemhanas. Belakang kantor DPRD. Nah, ini satu kompleks seperti ini. Bisa saya jelaskan, dulu Bung Karno merancang ini ring satu. Jadi yang di Monas, Merdeka Utara, Pak Presiden, sederet ada Mahkamah Agung, ada Pertahanan, Merdeka Selatan, Timur Barat, ini tidak boleh ada swasta, semua pemerintah. Nah, jadi makanya ada Louis John bilang begitu, kalau mau berkantor di Merdeka Utara, maksud jadi presiden, harus di Merdeka Selatan dulu, supaya nyebrangnya dekat. Jalan kaki lewat Monas saja sampai ke sana. Jadi di Monas banyak macannya, hati-hati, bisa diterkam macan katanya. Ya saya kira itu yang perlu diketahui. Mungkin lebih karena waktu yang pendek, saya kira lebih baik anak-anak tanya saja apa saja. Saya jawab. Nanti kita batasi waktu, mungkin perlu tur kan. Saya kasih mana bawa aku, mana ruang kerja. Saya pakai ruang kerja bekasnya Pak Fauzi Bowo. Jadi waktu zaman Pak Sutioso Gubernur, Pak Fauzi Bowo sebagai wakil, lantai 2 ini dipakai Pak Fauzi Bowo jadi wakil. Begitu Pak Fauzi Bowo jadi gubernur, beliau tidak ingin turun karena kantor wakil lebih besar dan lebih enak, dan pemandangannya bisa langsung lihat Monas. Kalau gubernur tidak bisa lihat Monas di bawah. Akhirnya Pak Fauzi Bowo memakai 2 ruangan, bawah dan atas, untuk terima tamu. Pak Priyanto ditaruh di lantai atas, berbagi dengan sekda. Ada 3 lantai. Sekarang sekda pindah ke gedung ini. Yang lantai 3 kita pakai untuk organisasi kota-kota Asia Pasifik, ada perwakilannya di sana, juga penerimaan tamu. Nah, kita pakai di sana. Nah, saya pakai di lantai 2, Pak Gubernur tetap di bawah. Nah, di sana ada Balai Agung juga untuk menerima tamu-tamu, termasuk pelantikan-pelantikan. Jadi itu yang kita
bisa bagikan. Kalau jumlah pegawai kita sini berapa ribu saya tidak tahu. Hampir 5.000 ya. Saya agak parah matematikanya. Oke, masuk politik, kita ngomong doang tak perlu matematika begitu. Itu masalahnya. Jadi saya waktu kuliah yang tidak bisa lulus itu yang harus pulang ujian negara itu gara-gara matematika. Ya, diajarin Pak Basir, diajarin mesti sama. Enggak, kalau nggak bisa saya keluar aja. Dipanggil kajur, ke jurusan, ya saya itu, jadi saya wisudanya agak telat satu rombongan. Padahal selesai skripsi angkatan saya duluan ya. Karena gara-gara matematika itu. Terus satu lagi yang pernah tidak lulus kuliah itu komputer, ilmu pengetahuan komputer. Gara-gara kami mau tampil basket, kita tidak mau ada tes mingguan, kami boikot. Ya ada satu teman yang masih ingat itu, si Kara Pak Solo itu. Dia ujian sendiri, akhirnya dia lulus, kami semua tidak lulus. Pengetahuan komputer, akhirnya boikot. Ya itu pengalaman kuliahnya. Ya silakan tanya aja apa aja. Ya silakan. 3 orang aja loh, nanti banyak-banyak salah jawabnya. Berdiri. Jadi saya Eki, saya dari SMP Bakti Mulia kelas 9. Jadi aku mau nanya, kunci kesuksesan Bapak untuk menjalankan program-program Bapak? Padahal kan di Jakarta itu rakyatnya susah diatur. Dan juga tuh pasti kayak banyak kendalanya gitu Pak. Tapi Bapak tetap bisa ngesuksesin program-program Bapak dengan baik tuh Pak. Aja. Jadi intinya kalau kata Pak Jokowi sederhana sekali. Misalnya contoh ketika kami memutuskan untuk mengatasi kemacetan. Kalau kita bangun MRT, ini selesainya bisa duduk ya Bapak. Kalau mau bangun MRT, kita bisa selesai di 2018. Itu pun dari Lebak Bulus sampai ke HI. Kalau kita mau menyelesaikan busway, kata 3 koridor mesti pakai layang. Menyelesaikan pertemuan sebidang kereta api dan jalan, kita mesti bangun layang dan terowongan. Kita bisa bayangkan kalau bangun itu semua, macetnya itu tambah gila. Pasti tambah gila macetnya. Mobil tambah tiap tahun 1,2 juta lebih. Jalan bagaimana? Nah, kalau sebagai orang politik, kami ini akan selesai 2017. Kalau macet nggak selesai juga nggak apa-apa, orang juga udah maklum nambah mobil 1,2 juta, kita tarik keluar aja. Yang penting 2017 terpilih kembali kan. Nah itu yang Pak Gubernur katakan, kita tidak memikirkan kami disuka atau tidak disuka, mau dipilih kembali atau tidak. Yang penting apa yang sudah direncanakan, pola transportasi makro sudah direncanakan, sekalipun akan merugikan kami laksanakan. Jadi kita ikhlas saja. Jadi kalau tidak mau pilih kami kembali ya tidak apa-apa. Tapi yang penting pola transportasi makro jalan. Nah, sama seperti bisa steril busway. Ini jalan mau berapa pun pasti tidak cukup. Tambah terus kan. Kalau gitu harus pilih satu jalur yang enak supaya orang mulai berpikir iri sama busway kan. Kok bus enak? Tak apa-apa saya pindah. Tapi mau tambah bus kan belum cukup. Karena bus tidak ada yang mau investasi, tidak baik modal. Percaya saja, 9 tahun tidak pernah steril. Bapak sterilkan dulu. Kenapa begitu bodoh? Dimarah-marahin orang. Tidak steril aja udah macet. Steril satu jalur hilang, ya pasti lebih macet. Kosong gitu. Ya dia rasain kalau mau naik bus. Tapi kalau orang keki kan, kalau keki itu bisa kali kan di partai kami. Terus yang penting semua bisa kita laksanakan. Di Jakarta ini semua sudah lengkap. Saya sudah bicara di Jakarta itu tidak perlu latihan otak, masa belajar gitu. Karena coba ketemu 10 orang tuh PhD, profesor, doktor, dokter saham, dokter nyali gitu. Karena banyak kepentingan kan, kalau kamu berani seperti itu, berani pasang badan, pasti beres. Itu syaratnya seperti itu aja. Semenjak Bapak dan Bapak Joko Widodo berwenang. Nah, aku mau nanya Pak, sebenarnya Jakarta 1 diperuntukkan untuk siapa? Targetnya, kalau seandainya itu untuk seluruh warga Jakarta,
itu bisa di mana saja dan kira-kira tahun berapa bakal terselesaikan? Terima kasih. Jadi kalau kita gunakan pusat BPS, dia mengatakan orang itu sudah lewat dari batas miskin kalau dia mampu kira-kira mengkonsumsi 2.500 kalori. Itu kalau dihitung dan uang kira-kira hanya 385.000 sebulan. Jadi masuk akal tidak? Orang yang penghasilan di atas 385.000 sudah bukan masuk miskin. Masuk akal. Karena itu kalau menggunakan itu, orang miskin di Jakarta hanya ada 1,2 juta. Dianggap, yang dia kerja, ada pensiun, kira-kira 1,2 juta. Kalau kita gunakan PBB, Persekutuan Bangsa-Bangsa, gunakan $2 kalau di atas itu berarti tidak miskin. Di atas garis kemiskinan. $2 itu kira-kira sebulan 600.000. Cukup tidak? Tidak masuk akal. Harusnya standar yang dipakai itu apa? Standar yang dipakai itu adalah KHL, kebutuhan hidup layak, disurvei berapa sewa kamar, berapa biaya makan semua. Nah di Jakarta disurvei kira-kira hampir 2 juta sebulan. Nah kalau kita gunakan sistem KHL untuk mengukur orang miskin di Jakarta, hampir setengahnya miskin. Itu jangan lihat di mall-mall aja Jakarta itu lebih baik yang kalau dengan kebakaran 200 rumah gitu kebakaran itu kan. Berapa luas tanahnya? 800. Itu kecil di rumah kita kadang-kadang gitu ya. Yang paling penting kalau orang miskin pas-pasan itu paling repot kalau sakit. Orang tuanya juga tidak ada pensiun. Kalau sakit gimana? Ya tapi bagaimana membedakan orang yang miskin dan tidak? Karena rata-rata orang punya motor pakai menggunakan BPS. Apakah Anda punya motor? Ada, tidak miskin gitu. Padahal kali 5 kali. Karena dari subsidi motor kredit 500.000 bisa. Negara-negara itu dianggap kaya. Atau orang punya warung di kampung, dia jualan ya, lumayan penghasilan bisa tidak 1 hari 100.000 untung gitu ya. Kami rombak, beda KJS dengan kalkulasi yang lain. Itu di mana? Kami tidak peduli Anda punya Mercedes itu tidak apa. Siapa tahu kan dalam tujuan kondisi laba, kan bisa saja kan punya rumah mewah, punya pabrik hebat, punya mobil itu hebat, tapi mau digugat air dari orang. Kontaknya banyak, itu sakit gak bisa dia berobat. Nah, Pak orang punya itu tidak mau dikasih. Kenapa? Gampang ranjang sampai 1 ranjang, 1 kali. Gak tahan terus. Kamu begitu sudah nangis lagi. Atau sudah tidak bisa bilang enggak, saya mau ke Tarakan di pusat. Atau saya mau ke Pasar Rebo. Gak bisa. Itu artinya apa? Kau kadang miskin, ya jangan jauh-jauh dong. Nanti kalau kamu jauh-jauh kan, transportnya di mana? Kalau kita tungguin keluarga sakit di tempat yang jauh 50.000 nggak cukup sendiri makan 3 kali. Ini juga membebani orang miskin. Nah sistem itulah yang kami buat. Disalah tafsirkan dia mampu. Orang parah, masa dia punya mobil kok masih pakai KJS? Punya mobil, kalau dia buat usaha, dia modal cukup. Saya sampai berdebat, saya lakukan ini tahun 2006 di Bitung Timur waktu itu. Ya DPRD protes sama saya, orang kaya kok masuk. Saya bilang, daripada kamu keluarkan uang banyak, bantu orang jadi pengusaha, belum tentu duitnya balik. Yang sudah jadi usaha, ya kasih. Kalau dia benar-benar punya uang, mana mau sih masuk kelas 3? Pasti pilihnya VIP. Nah itu sederhana cara membedakan. Itu bedanya KJS dengan sistem jaminan sosial yang pusat atau yang lain. Kalau misalnya disurvei tadi, miskin sama kaya, kami tidak. Kalau saya mau masuk di Jakarta kami sediakan 4,7 juta. Tahun lalu hanya terpakai 3 juta lebih. Nah, itu sebagian ya ada yang sakit ringan, sakit berat. Nah ini lumayan bisa membuat orang tidak jadi miskin. Itu konsep KJS yang kami terapkan yang berbeda dengan sistem jaminan kesehatan yang lain, termasuk KJN-nya pusat yang mengkategorikan orang miskin dengan survei BPN yang kami tidak suka. Itu seperti itu. Ya, ada yang lain? Oke, saya mesti geser pakai Pak Gubernur. Saya jadi begini. Oke, gimana? Yang berisiko apa? Program yang berisiko makin tinggi. Sebetulnya tidak ada program yang berisiko tinggi. Yang berisiko tinggi itu nyawa kami taruhkan sebetulnya.
Kenapa? Karena di Jakarta ini apapun yang dia putuskan itu menyenggol, mengambil kepentingan oknum melarat sampai oknum konglomerat. Di tengahnya ada oknum aparat, oknum birokrat, oknum teknokrat, semua di situ. Karena ini kepentingan orang. Jadi ketika lakukan bayangkan misalnya warung petak liar itu disewakan orang itu. Orang miskin nggak punya rumah itu sebetulnya. Dia ambil listrik, ambil air, pura-pura disewakan. Nah begitu kita sama seperti Tanah Abang, kita busuk, itu disewain jalan. Nah kalau yang preman-preman yang tidak suka kan bisa aja kita dibunuh. Tinggal Anda berani tidak melakukan eksekusi yang mungkin akan merugikan Anda. Jadi kalau kita mau ketika Tanah Abang, kalau nggak ada yang masalah, uang banyak. Kami masuk sini 49 triliun uang APBD. Tahun depan sudah 69,5 triliun. Saya kira itu, saya akan keliling nanti lihat saya ke Pak Gubernur, kita mau ketemu di ruangan. Ya, silakan. Terima kasih. Secara dimulai terima kasih bersama dengan pimpinan rombongan SMP Bakti Mulia 400, Ketua dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, ke pimpinan rombongan SMP Bakti Mulia. Iya boleh. Maaf. Nanti fotonya di Balai Agung ya, lebih bagus. Saya disusun aja. Balai Agung boleh ya. Kami persilakan kepada Nggak mau kan? Orang biasa-biasa. Iya. Kamu kalau di rumah sakit mau nggak 10 ranjang? Apalagi sebelahnya mau tewas lagi. Itu cara seleksi yang paling betul. Iya. Karena kamu lihat orang naik motor, kalau kita gunakan BPS, Anda punya motor nggak layak dapat ASKES ini. Oh iya. Kan gitu kan? Iya betul. Mati kamu sakit. Pak, nanti ya. Pak. Dan mereka. Kasih lo psikolog dulu, Pak. Ya, nanti kita kelihatan. Maka kita bisa tahu mereka tuh kalau nggak cocok jadi guru bisa kita tarik nanti. Oke, siap. Iya, Pak. Ketemu nanti nih, Pak. Nanti. Ini Pak, lihat ini Pak. Aduh. Nih, Foto sama-sama dong. Iya Pak. Bu, ada Udah. Tadi acaranya Pak masih acaranya Pak. apa? Yang tentang Ya itu tadi kita buka kesempatan semua sekolah untuk tur di balai kota. Jadi kita kasih tahu gimana sistem pemerintahan. Ini bagian dari pembelajaran. Terus kalau dulu kan orang susah sekali masuk ke balai agung, balai kota. Nah, anak-anak kalau udah masuk itu kan dia jadi ada suatu keberanian untuk masuk ke politik. Jadi harapkan anak-anak ke depan itu baik yang mau jadi politisi. Kalau kita bilang politik kita jelek, itu bukan jelek, bukan nggak ada orang baik. Jumlah yang baiknya kurang. pendidikannya masih belum ya, Pak? Jumlahnya kurang. Karena kan selama ini kan kita selalu ngajarin anak-anak politisi itu sesuatu yang negatif. Orang pemerintah itu sesuatu yang negatif. Jadi orang juga malas jadi pegawai negeri kan. Semua pikirnya mau jadi konglomerat, pengusaha gitu loh. Padahal pegawai negeri juga satu hal yang membanggakan. Nah ini kita ingin pularkan pada mereka. Pak, masalah orang baik tadi Pak. Nah ini kan orang baik kan harus kasih sumbangan nih Pak ke pengemis-pengemis. Itu tadi. Kalau sumbangan kamu, uang kamu merusak mental dia, kamu tidak baik. Kamu niatnya baik, tapi akibatnya buruk. Ada saran Pak kemana gitu Pak? Kita udah saran, kita udah kerja sama LSM, jangan merusak anak-anak dengan uang Anda. Anak-anak kecil pun jadi minta duit kan. Sama udah kita bisa suruh orang kerja. Kamu kerja sehari 75.000. 3 jam cuma maju-maju, mundur-mundur dia Pak Oga
100.000. Kamu nggak mau. Berarti parkir Jadi anak-anak jadi merasa muda, di bawah 12 tahun disewa juga begitu. Ya. Pak, berarti parkir juga yang ilegal itu nggak usah dikasih, nggak masalah berarti Pak ya? Nggak kasih. Pak, nanti kalau Kita mau pasang mesin, tapi pasang mesin parkir itu nggak bisa lagi seperti itu. Oh, berarti tukang parkir bisa dihilangkan Pak? protes lagi gimana Pak? Nggak berani protes aja. Tentang panjang penamaan jalan Pak, yang ruas baru itu yang tadi Bapak rencanain waktu kemarin kita bicara bahwa ada untuk kendaraan khusus yang langsung ke perut dan sebagainya, itu kira-kira memang yang ruas itu. Kalau nggak salah 20-an kilometer lebih atau berapa, saya lupa. Tapi cukup. Gantung, kalau kita oke, investornya langsung bangun. Yang penting sih buat kita dapat 1 jalur bus. Oh iya, tadi jalan-jalan juga nih. Pak, untuk gaji bersih Pak, atau besok. Ayo.